Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lunchtime Talk episode yang keempat hari ini. Hari ini teman-teman sekalian kedatangan tamu nggak spesial sih ya. Orang lama sebenarnya ini ya. Pak Fadil Murdakusuma. Oke, selamat siang bro. Oke, sebelum mulai ngobrol saya butuh cerita ini teman-teman. Pak Fadil ini ya selain kawan lama ya, bukan kawan lama, lama banget bahkan. Kita satu daerah asal dari Lampung Utara, terus kuliah bareng. Dulu masuk PT duluan Pak Fadil ya, duluan ke perusahaan tuh duluan Pak Fadil 2013, betul ya Pak ya. Terus saya masuk 2015 dan saya harus cerita ini. Saat saya masuk itu besar perannya Pak Fadil dalam memberikan informasi terutama lowongan pekerjaan. Jadi beliau ini ya panutan, ya kawan, ya tempat belajar dulu juga. Oke Pak Fadil, bahas apa kita siang hari ini? Ikut aja. Ikut kita aja apa ya. yang mau kita bahas ini? Sampai hobi ya. Apa-apa yang perlu dibahas, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jarang-jarang kita ngomongin yang bisa bermanfaat buat orang lain masalahnya. Banyaknya sehari-hari kita ngobrol biasa aja ya. Teman-teman, saya ada informasi nih. Pak Fadil juga bisa sharing dulu lah. Oke. Awal kerja sampai ke hari ini gimana ceritanya? Oh, saya kebetulan satu jurusan dengan Mas Brunanda ini, kebetulan. Tapi dia ini dulunya ketua angkatan. Komti kalau bahasa kami di kuliah. Komti siksaan. Jadi dia ini komti di tempat kuliah kami. Nah, kebetulan saya wisuda itu tahun 2013 awal kalau nggak salah. Ya, tahun betul. 2013 awal. Ya, saya nyari-nyari kerja selama sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ya itu udah kemana-mana, itu udah ke Jakarta, sempat keterima di Kalimantan, sempat keterima di Sumatera Selatan. Cuma jodohnya di sini karena nggak diizinkan oleh orang tua. Iya. Nah. Jadi ceritanya dulu gitu ya. Saya juga sempat ke Kalimantan sebenarnya Pak. Yang Bapak tahu kan, dulu daftarlah di tempat kita kerja sekarang. Ya. Desember 2014, saya kan wisudanya 2014 akhir ya. Desember 2014 itu Kalimantan, dan sebelum berangkat Kalimantan itu daftar tempat kita kerja sekarang. Dipanggil tapi nggak bisa datang karena waktu itu di Pangkalan Bun. Nah setelah beberapa waktu kemudian pulang dari Kalimantan sekitar bulan Februari itu daftar lagi. Padahal waktu itu nggak ada jurusan kita ya, nggak ada pertanian ya. Waktu itu carinya hukum sama accounting. Kirimlah lamaran. Nggak taunya dipanggil ya. Saya hubungin Pak Fadil itu, bro. Saya dipanggil GGP nih, arahannya dong. Iya. Ya banyak waktu itu sharing soal tempat kerja ya, karena beliau sudah cukup 1 tahun ya. 1 tahun. Itu. Nah, akhirnya masuk. Dan kebetulan pada saat masuk kita ditempatkan di departemen yang sama, kawan-kawan sekalian. Gitu sih cerita awal kita ya. Selain kita satu jurusan, terus juga akhirnya satu departemen sampai sekarang, walaupun pada akhirnya kita pisah. Sekarang Pak Fadil di mana nih? Di Plantation. Di Plantation ya, budidaya ya. Budidaya. Sempat sama-sama di produksi, terus sekarang beliau di Plantation dan saya tetap di produksi. Di luar itu Pak Fadil, pengalaman unik selama kerja apa ya? Kalau selama kerja sih balik lagi di awal ya, bahwa saya masuk sini itu tidak sekali tes. Jadi di bulan, kan saya lulus Januari, di bulan Maret atau April, saya lupa, dulu 2013 itu saya sempat tes di sentral.
Kenapa saya berminat masuk di Gereja Pineapple ini karena kebetulan dekat rumah dulu. Iya, betul ya, betul. Tetapi kebetulan tes pertama itu saya gagal. Terus ya nyari kerja lagi, sempat saya tes di Jakarta. Terus saya tes di Jakarta itu tapi kebetulan keterima di Sumatera Selatan dulu Sampurna Agro. Tapi kebetulan saya juga dapat panggilan tes yang kedua di Gereja Pineapple. Saya daftar lagi, ada lowongan lagi. Nah, disitulah yang keterima dan saya pilih di sini. Dan kebetulan penempatan areanya itu di Lampung Timur, tidak di Terpanggil malah jauh ya. Dulu berpikirnya karena ingin deketin rumah orang tua. Cuma kalau sekarang ya sudah berjalan seperti ini ya mau apa yang sudah ada ya kita jalani saja posisinya. Nah, di berjalannya waktu ya saya memang pernah dulu di plantation, pernah di PH, pernah di QC dan sekarang ada di plantation. Unik itu dalam arti memang saya itu tidak pernah lama di satu jabatan. Paling lama saya 3 tahun paling di satu jabatan. Rata-rata sih 2 tahunan saya di jabatan. Kalaupun dia yang unik dulu mungkin Pak Nanda juga seperjuangan ketika di PH kerja itu bisa sampai minap-minap. Iya betul. Setiap minggu kita minap untuk memastikan produksinya berjalan lancar, closing kontainer berjalan lancar. Itu yang bisa kita lakukan dan sebenarnya itu yang jadi cerita menurut saya cerita yang unik iya, capek iya, lelah iya, ya seneng juga iya, karena di situ banyak proses yang bisa kita ambil posisinya, yang bisa kita ambil dan bisa kita manfaatnya juga ada posisi di sana. Itu sih kalau menurut saya selama saya kerja di sini yang paling unik, ya, sampai minap-minap kerjanya. Oke, teman-teman sekalian, ini pandangan saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, Pak Fadil ini dalam hal budidaya di tempat kita kerja sekarang, tadi yang disebut Pak Fadil, Gereja Pineapple, khususnya produksi buah nanas segar ya, beliau ini menurutku yang secara pengalaman kerja paling komplit. Jadi di budidaya sudah pernah, terus diproduksi juga sama saya pada waktu itu cukup lama, terus sempat di quality control juga. Terus sekarang kembali ke plantation. Jadi beliau ini salah satu pekerja di Fresh Pineapple ya, tempat kita yang paling komplit kalau menurut saya, karena punya banyak pengalaman di tempat yang lain. Seperti yang beliau ceritakan tadi itu, dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga itu membentuk pengalaman yang cukup unik. Saya kira tidak ada hal tentang budidaya nanas segar yang beliau ini nggak tahu. Kayaknya sih semuanya sudah hatam ya Pak ya? Ya, benar nggak sih? Tetap harus belajar. Iya. Karena itu, ilmu update-nya kan ada terus. Itu sedikit merendah sebenarnya. Ya enggak lah. Posisinya pasti ada teknologi baru yang tetap kita pelajari. Contoh kayak sekarang, ketika saya masuk plantation lagi, semua itu hal yang berbeda. Dari yang dulu yang dulu. Hal yang berbeda itu dalam arti semuanya skupnya itu sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau dulu kita merintis itu mungkin tanam itu sedikit-sedikit, sekarang udah lebar-lebar. Iya, betul. Secara produksi banyak gitu. Dulu mungkin seminggu hanya 2.000-3.000 box, sekarang itu udah mencapai sampai 20 ribuan box ya per minggu. Saya ingat betul dulu waktu pertama kali gabung ke Fresh Pineapple nih, beliau ajak ke PH itu produksinya masih sangat sedikit sekali ya rekan-rekan sekalian ya. Kita masih beberapa kontainer lah. Saya bilang beberapa itu karena masih jumlahnya belum 2 digit ya. Ya, belum. Sekarang dengan semua fasilitas yang kita punya dan kemajuan teknologi yang kita punya, sudah belasan, bahkan kita sempat 50 waktu itu sebelum Covid ya. Pasca Covid kita mulai naik lagi, sekarang ada di angka 10-15 kontainer per minggu untuk ekspor, dan untuk yang ke domestiknya itu bisa sampai 30.000 ya. Luar biasa sih memang kalau kita ingat-ingat yang zaman dulu ya, itu luar biasa sekali. Zaman dulu itu saya ingat sekali
Saya masih panen waktu itu, Pak Fadil masih budidaya, kita itu 10.000 buahnya ya, bukan boknya ya, dengan lokasi yang terpencar. Cuman syukurnya sih sampai sekarang ya kita jadi bisa dibilang saksi hidup perjalanan departemen ini kalau saya bilang itu. Karena tidak kalah pentingnya itu peranannya Pak Guntur juga sebagai perintis dia. Ya Pak Guntur dulu yang memulai. Sekarang beliau community leader kan ya. Ya. Jadi ya perjalanannya dengan tim yang memang merintis, terus sekarang juga dengan teman-teman yang baru, saya kira juga nggak kalah inovatif dengan kita ya. Artinya banyak-banyak informasi baru yang masuk, baik secara teknologi maupun secara informasi gitu. Selanjutnya Pak Fadil, kalau tadi kan soal pengalaman kerja ya, yang selanjutnya ini saya pengen Pak Fadil sharing nih. Pak Fadil kan sekarang bisa dibilang jauh dari keluarga ya, keluarga di Bandar Lampung kan ya. Dan saya juga tahu dari dulu beliau ini juga memang cukup jauh dari keluarga. Kalau saya sih nggak bisa dibilang jauh ya, walaupun agak jauh, tapi masih bisa ketemu. Nah sekarang Pak Fadil gimana sih menghandle itu gitu, jauh dengan keluarga, anak, istri dan sebagainya? Kalau apapun bentuknya, kalau dikatakan jauh-jauh, karena saya tidak bisa ketemu setiap harinya dengan keluarga, anak sama istri, karena saya mungkin pulang kalau dulu seminggu sekali, sekarang ya kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Kalau terkait menghandle itu ya mungkin awalnya berat, cuma lama-kelamaan juga sudah terbiasa. Tetapi dalam sisi sayanya tetap terkadang ada keinginan untuk gabung. Ada rasa. Ada rasa yang untuk gabung. Karena apapun bentuknya, kalau dikatakan saya ketemu keluarga itu dengan bekerja, kalau dikalkulasi, kalau dalam setahun itu 360 hari, itu saya kayaknya sih secara akumulasi persennya banyak di sini ketimbang di sana. Kenapa? Karena ya anggaplah dalam sebulan ada 30 hari, mungkin paling banyak ketika saya seminggu 2 kali pulang, ya paling banyak 10 hari saya ketemu keluarga, 20 harinya di sini. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau kita berbicara dengan pekerja yang sekaligus punya kegiatan lain, usaha lain, hitung-hitungan. Hari dihitung, apalagi yang cuan-cuan pasti dihitung. Jadi berkaitan dengan itu Pak Fadil ya. Memang soal keluarga, toh saya pun yang nggak terlalu jauh merasakan bahwa tidak setiap hari ketemu itu ada beban sendiri. Jadi respect sekali dengan itu. Dedikasi ke perusahaan juga sungguh luar biasa. Tapi di luar konteks itu tadi Pak Fadil, yang sebelumnya sempat saya singgung ya, saya kan tahu nih Pak Fadil punya aktivitas lain di luar, terus juga pekerja juga, sehingga saya pengen Pak Fadil sharing nih sih ke teman-teman sekalian, minimal bagaimana cara membagi waktunya, yaitu tadi jauh dari keluarga, menjalankan usaha juga, terus kerja juga, yang kerja kita juga sekarang cukup intensif, apalagi saya tahu di budidaya sekarang karena cuaca kita ya lagi kering sekali, sibuk dengan irigasi dan sebagainya. Itu gimana? Kalau terkait membagi waktu, ya sebenarnya sih kalau usaha di luar sih sebenarnya sih kalau saya sebagai narasumber usaha sebenarnya belum pantas. Karena usaha yang saya jalankan ini mungkin belum begitu bagus, baik secara sistem sama secara cuannya. Iya. Tapi ada lah ya. Tapi ada. Ada ya. Meskipun belum banyak. Banyak ya. Kenapa saya ada usaha ya sebenarnya lebih kepada ya semakin dewasa saya semakin sadar bahwa kita tetap butuh banyak duit. Meskipun duit itu tidak menyelesaikan semua masalah, tapi semua masalah bisa selesai dengan duit. Iya benar. Meskipun itu dalam artian bukan berarti segala-galanya. Iya betul.
Kenapa saya bilang seperti itu? Menurut saya semakin tahun kita pajak makin tinggi, Duh, pajak ya luar biasa banget pajak ini memang ya. cukai rokok makin tinggi. Pak Fadil nggak ngerokok, Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadangnya terusan. Semua istilahnya secara biaya makin tinggi, dan itu lebih kepada sebenarnya meneruskan keinginan orang tua. Karena orang tua selalu memberi pesan kalau bisa ada usaha di luar bekerja. Itu dari orang tua saya langsung. Iya. Kenapa? Orang tua saya itu seorang bekerja di perkebunan juga, di Bunga Mayang sana. Kalau ngomongin tempat, kayaknya di sana lebih terisolasi ketimbang di sini. Betul. Saya kan sempat dulu ya teman-teman cerita nih, sambil potong dulu Pak Fadil. Dulu saya PU itu di tempat orang tuanya Pak Fadil. Jadi kayak KKN lah ya kalau orang nyebutnya ya. Itu di tempatnya Pak Fadil, dan memang ya jauh sekali ketimbang tempat kita yang sekarang ya. Jadi dia mengabdi ke perusahaan itu selama 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun di perusahaan, dan dia full hanya bekerja dan sebagai, kalau di sini mandor lah. Mandor ya. Ya, kalau di sini mandor. Pelaksana ya. Namanya kalau di sana sih namanya apa ya? Kerani apa gitu lah, lupa saya kalau di sana sebutannya. Cuma jabatannya mungkin mandor lah. Dia tidak berani berspekulasi untuk usaha karena memang lebih kepada dia takut. Orang tua saya takut untuk terpleset ketika secara keuangannya terganggu, takut tidak bisa menyekolahkan anaknya. Oke. Jadi saya itu dari 3 saudara, dia harus bersekolah semua lah ini dia pindah. Cuma pesan dia yang saya pegang adalah kalau bisa sambil bekerja ada usaha. Bagaimana membagi waktu? Kalau menurut saya namanya waktu ya pasti ada aja, tergantung kita ngaturnya. Waktu 24 jam nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa kurang, nggak bisa udah pas. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Udah pas itu. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Bukan berarti saya orang yang benar-benar yang benar-benar sudah bisa memanfaatkan waktu, ya nggak juga. Sama aja, masih sering lost juga. Cuma kadang-kadang kalau lagi lost ya ingat aja pesan dari orang tua ya, betul. Memang pengalaman saya juga pribadi ya. Orang tua itu kan fokusnya ke anak-anak ya. Kadang-kadang saya juga agak gimana gitu Pak. Benar kata pepatah bahwa kadang orang tua satu itu bisa ngurusin berapapun anaknya. Tapi anak 10 orang belum tentu bisa ngurusin orang tua satu sih. Memang toh kita sekarang belajar sebagai orang tua ya. Artinya effortnya itu memang dipenuhi dengan cerita-cerita tersendiri sih kalau dari orang tua ya. Kalau Pak Fadil tadi yang memang juga buruh seperti kita orang tuanya, dan orang tuaku juga yang petani seperti biasa. Nah cuman kalau menurutku sih, kalau kita berbicara soal orang tua, kalau mereka bisa dengan seperti itu menjadikan orang-orang yang seperti kita ya, kita nggak bilang kita bagus sih, tetapi secara tingkat ekonomi lebih baik lah ya. Artinya harapannya ke depan kita juga bisa jauh lebih baik untuk anak-anak kita kayak gitu ya. Kalau terkait itu sih ya targetnya harus lebih baik. Cuma perkara apakah benar-benar lebih baik atau tidak ya tergantung yang menjalani dan yang mengambil ini aja. Tergantung anaknya juga ya. Mau apa enggak ya? Iya. Minum dulu Pak, minum Pak. Oke. Itu ya tadi teman-teman, saya kira kita nggak perlu bahas usaha beliau di luar apa, tapi memang menurut saya pribadi dari bahasa yang beliau sampaikan tadi cukup normatif memang ya menurut saya, walaupun saya tahu usahanya cukup berhasil, cukup menghasilkan. Di luar itu juga secara pekerjaan yang paling komplit. Saya sih pengen kayak gini Pak Fadil. Sekarang itu kan memang banyak anak-anak muda ya, anak-anak muda, kita sebut sajalah yang baru-baru lulus, fresh graduate, dengan lingkungan dan kondisi masyarakat sosial sekarang itu kan agak
dalam tanda kutip ya, Ya. males. Itu menurut Pak Padil nih ya, sarannya seperti apa? Kalau sebenarnya kalau sekarang itu apa ya sebutannya? Kalau kita kan milenial. Iya, Gen Kalau Z. mereka Gen Z. Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z, generasi Z. Sebenarnya sih males dan tidak itu tergantung anak itu sendiri sih. Contoh, sekarang banyak anak-anak yang main game. Tapi bukan berarti game tidak bisa menghasilkan Iya, betul ya. menghasilkan uang. Hanya saja yang menurutku yang perlu kita update adalah gimana caranya kita main game tapi bisa ngasilin uang. Oke. Ini di luar slot bro. Iya. Di luar slot, itu Iya, slotnya iya. game. Ya, boleh ya. E-sport itu kayak main Mobile Legend Iya, atau iya, apa iya, itu semua menghasilkan uang. Cuma yang jadi sulit menurut saya, jangankan anak yang 10 tahun, anak saya di rumah aja kalau mau makan dia harus pegang HP, HP itu dulu yang ya. sulit. Iya ya, memang Itu yang sulit. teknologi Posisinya. ada positifnya, ada negatifnya. Iya. Positifnya kayak yang kita lakukan sekarang. Zaman dulu sih ngobrol-ngobrol kayak gini tidak bisa menghasilkan ya. Di masa sekarang kalau dikelola dengan baik, dengan teknologi digital yang baik, itu juga bisa menghasilkan sebetulnya. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Memang susahnya zaman sekarang itu kecenderungan untuk ke negatifnya itu lebih besar. Ya menurutku sebenarnya hanya perlu diarahkan aja dari ya nanti kayak kita anak masih kecil nih. Anak masih kecil kayak gini nantinya bukan hal yang tidak mungkin dia harus pegang HP terus. Padahal ada dampak negatifnya di situ. Cuma tinggal kita mengarahkannya seperti apa. Posisi yang sekarang memang cenderungnya anak-anak itu sekarang kalau nggak main game nggak asik. Iya, Contoh iya, kecil. Dulu kalau puasa kita sahur tuh jalan-jalan. Iya. Sekarang kalau saya berangkat kerja habis sahur subuh itu Kosong. ada anak-anak, tapi dia berkelompok dia main game. Mabar ya. Mabar. Habis sahur dia mabar. Main Kalau bareng, gitu. mabar. Sebenarnya itu kan perlu yang menurutku wadah Iya. wadah itu yang perlu difasilitasi. Betul. Yang jadi pertanyaan gimana bentuk wadahnya, siapa yang ngebimbing wadahnya, terus siapa yang bisa menggolkan itu gitu. Ini ngomong-ngomong ya kalau soal wadah. Sebetulnya saya juga masih sering nonton MPL. Pak Padil tahu MPL nggak? Nggak tahu. Turnamen Mobile Legends. Oh, iya, Walaupun iya. nggak main nonton. Artinya gini, menurutku di situ sih peluangnya itu ada, tapi untuk sekarang memang masih sangat terbatas. Saya pernah nonton dan baca, memang sekarang kita punya PBSI namanya. Jadi pengurus besar e-sport Indonesia kayak gitu. Ya. Ada memang sudah dikelola untuk termasuk game ya yang terkenal ya Mobile Legend, terus PUBG Mobile dan sebagainya itu sudah ada memang, tapi yang jadi kekurangannya itu masih sangat terbatas karena yang fokus ke situ, ketika fokus ke situ ya, saya tahu dari beberapa pemain pro itu sampai memang boarding school dan sebagainya. Dan yang repot kadang-kadang kan orang langsung berekspektasi mereka bisa jadi pro gitu kan, sedangkan proses ke sana itu nggak semudah itu. Sehingga lebih cenderung ke negatifnya sekarang. Nah, tinggal memang saya kira harapannya kaitannya dengan wadah tadi sampai ke tingkat daerah, mungkin sampai ke tingkat kecamatan, bahkan mungkin sampai tingkat desa sekarang ya. Karena kan internet juga sudah masuk desa, sudah luar biasa sekali. Itu bisa ada wadah yang kayak gitu Ada tadi sih. apa ekstrakurikuler dari SD, SMP? Bisa juga SMA, sih sebenarnya ya, bisa ya. Ada e-sportnya kan? Bisa juga itu, bisa. Ada ekskul e-sport menarik Ekskul juga e-sport. sebenarnya. Ekskul Mobile Legend gitu kan? Bisa juga sih Sampai sebenarnya, dia itu pro. cukup menarik sih. Menarik. Posisinya. Ya sama kayak kita dulu kan, zaman kita dulu
ya 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ekskul kita ya Paski, PMR, Pramuka. Kalau sekarang mungkin bisa juga tuh ekskul Mobile Legend. Mobile Legend apa digital marketing di SMA Betul, atau betul. Iya, apa iya, iya. gitu. Itu menarik sih, itu menarik kalau menurutku. Atau ada sekolah tentang itu kan nggak tahu. Iya, sekolah khusus Khusus terkait itu. digitalisasi Di gitu SMK, ya. SMK. SMK. Di SMK. Gitu ya. Ini memang kayak gini nih teman-teman, walaupun kita ngobrol itu akhir-akhir ini sih jarang ketemu ya, tapi kalau kita ngobrol itu sebenarnya memang ya sehari-hari seperti ini ya. Asik-asik aja dan banyak sekali yang kita bahas. Tadi kita sudah bahas pengalaman kerja, kita sudah bagaimana membagi usaha sampai ke e-sport kan. Nah, mungkin gini Pak Fadil, yang saya pingin kan tadi saya sudah state bahwa Pak Fadil itu berpengalaman dalam dunia kerja, terus juga melakukan usaha sendiri, terus juga punya pengalaman bagaimana mengelola waktu antara kerja dan keluarga. Saya pengen Pak Fadil kasih saran, masukan ke viewer-viewer, apakah itu yang sudah bekerja atau yang mau pengen bekerja atau yang sama seperti Pak Fadil misalnya yang jauh dari keluarga, saran dan masukannya apa? Saran dan masukan terhadap apa ini dulu? Ke mereka gitu, misalnya ada yang sudah kerja nih, apa yang pasnya dilakukan, terus yang mau kerja lah, anak-anak sekarang kan banyak pencari kerja, saya kira setiap tahun lulusan semakin banyak, terus pengalamannya dulu cari lowongan seperti apa dan sebagainya. Kalau saran saya sih buat yang orang yang lagi bekerja dan lagi cari kerja, ya tetap semangat aja karena sekarang dunia udah berbeda. Yang lagi bekerja sekarang ya dimaksimalkan saja yang lagi bekerja. Tetapi yang lagi cari kerja ya tidak harus di perusahaan. Sekarang digitalisasi sangat mungkin untuk kerja di rumah untuk dapat duit. Iya. Tapi mungkin kalau untuk generasi saya kayaknya udah telat. Sudah ketuaan untuk itu ya. Bukan berarti telat ya. Mungkin ketinggalan dari teknologinya. Betul. Karena kita sudah nggak ada waktu lagi. Karena kita sudah punya tanggung jawab di perusahaan. Karena kalau mau berkecimpung di situ kita harus memilih. Nggak bisa setengah-setengah. Cerita sedikit, adik saya itu dia bekerja seminggu itu hanya 2 hari ke kantor. Dia WFH. Yang dulunya COVID, dia di WFH, nggak taunya sistem itu berjalan terus di lebih perusahaan baik justru dia. ya. Iya. Jadi dia 2 hari kantor itu mungkin sebatas meeting atau apa, tapi di HRD. Rekrutnya dia lewat online semua posisinya. Betul. Dan adik saya itu kerja di, saya lupa nama perusahaan apa, tapi semacam kayak Netflix gitu dia. Oh, modelnya. Streaming. Ya streaming lah, video streaming. Iya. Intinya sih ke semua rekan-rekan semua, Mas Bro, yang cewek dan cowok, intinya cari peluang sebanyak-banyaknya dan persiapkan peluang yang ada. Itu aja. Itu aja ya. Oke, itu menarik ya teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup Pak Fadil, saya pengen Pak Fadil kasih quote of the day. Apa quote of the day-nya hari ini ya? Quote of the day. Jangan sampai kalian tidak bermanfaat untuk orang lain, tetapi yakinkan bahwa sebelum untuk bermanfaat orang lain, manfaat buat dirimu sendiri sama keluarga dulu. Siap. Itu aja obrolan kita siang hari ini. Cukup menarik saya kira teman-teman sekalian, tetap semangat. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita siang hari ini. Saya tutup. Salam semangat. Salam semangat, Mas Bro.